lagi dengan kami di podcast Sudut Berbicara. Kenalin dong, dengan saya Rinun Syahaan sebagai host dan saya Yudis Tangkul sebagai co-host. Nah, di sini juga kita ada undang mahasiswa berkarya Kak Yun. Boleh dong dikenalin dulu ke Sobat Sudra. Halo Sobat Sudra, perkenalkan nama aku Maria Kristina dan rekan aku. Halo, nama aku Rohani Panjaitan. Namanya Kak Maria dan Kak Rohani ya. Berarti ini lebih agamis gitu ya, Maria Rohani gitu ya Kak. Terima kasih sudah memperkenalkan diri kepada kakak-kakak yang cantik. Jadi di sini kita bakal ngobrol santai ya Kak. Santai aja, nggak usah tegang gitu, santai. Dan juga bermakna dan tentunya bermakna. Iya Kak, betul banget. Ini kan katanya mahasiswa berkarya. Emang karyanya apa sih Kak? Di sini kami ada buat video dokumenter tentang judulnya yaitu Dua Wajah PPKN Ketika Kebebasan Menjadi Luka. Itu judulnya Kak. Dua Wajah PPKN Ketika Kebebasan Menjadi Luka. Baru dengar nggak sih Kak Arin kata-kata yang kayak gitu? Dan juga lagi bawa prodi kita kan, PPKN. Makin penasaran nggak sih kira-kira dua kakak ini mau menceritakan video tentang apa sih? Iya, coba alasan mengangkat tema itu dulu, alasannya apa? Oke, baik. Kami akan menjelaskan dulu alasan kami memilih tema tersebut. Dua wajah PPKN, dua wajah yang di sini maksudnya bahwa ada dua sifat, di mana dalam kebebasan berpendapat itu bisa saja dia dapat berdampak baik dan bisa saja dia dapat membawa dampak buruk jika dalam mengungkapkan kebebasan berpendapat itu disalahgunakan gitu. Berarti ini fokusnya ke PPKN aja gitu Kak? Kalau dari judulnya kan sudah dibilang tadi bahwa ke PPKN, tapi tidak selalu berfokus kepada PPKN, bisa juga pada prodi-prodi atau jurusan-jurusan lainnya. Keren juga ya Kak Yun, alasan mereka mengangkat tema itu. Temanya juga keren. Jadi makin penasaran nggak sih kira-kira videonya tentang apa? Boleh dong Kak ceritain latar belakang dari video yang Atau buat isi dari videonya apa sih Kak? Adapun isi dari video kami itu tentang seorang siswa yang ingin menyampaikan aspirasinya, tetapi cara penyampaiannya salah sehingga makna yang seharusnya baik malah menjadi hal buruk. Contohnya kayak di sini peran utamanya itu teman kami yang namanya Harnum. Dia itu ingin menyampaikan keluh kesahnya tentang fasilitas sekolah yang buruk, tentang cara mengajar guru yang monoton seperti hanya menggunakan metode ceramah. Tapi caranya itu salah dengan memviralkan, dengan mengungkapkan kata-kata yang nggak bagus. Contohnya dia ngebilang gurunya nggak baik, monoton, dan langsung memvideokan tanpa langsung membilang ke gurunya sendiri gitu. Berarti sini yang disoroti itu siswanya atau gurunya ya Kak? Sebenarnya ini ada dua sisi. Pertama dari sisi siswanya, yaitu tentang tadi memviralkan tanpa langsung menyampaikan aspirasinya langsung ke sekolah, hanya satu arah seperti itu. Ada juga dari gurunya, bisa dijelaskan oleh teman saya. Untuk kalau kita lihat dari sisi gurunya, di mana seorang ada di situ yang seorang guru itu dalam melaksanakan proses pembelajarannya itu terkadang dia menggunakan hanya metode ceramah kayak gitu. Jadi murid-murid mungkin merasa bosan dan juga guru ini tidak mendengarkan keluh kesah murid tersebut. Nah, di sini juga menjelaskan bagaimana sih guru itu etika seorang guru dalam menyelesaikan permasalahan. Keren juga ya Kak Jadi Yun. kita di sini memiliki dua fokus ya, ke siswa sama gurunya. Iya keren, jadi dia lengkap gitu. Jadi ada nggak kendala saat pembuatan video Kak? Kendalanya pasti ada ya, contohnya kayak fasilitas dari kamera, audio, di waktu juga karena kami menyesuaikan untuk ada mata kuliah lain untuk membuat take video tentang menghafal naskah-naskahnya seperti itu. Jadi kayak dikejar-kejar deadline gitu ya Kak? Dan juga dalam bermain peran gitu ya, pas ketika kita sedang melakukan drama tersebut, mungkin mimik wajah kita dalam kita menyampaikan mungkin tidak sesuai susah gitu. Terus juga pas di tengah mau ngeblank, jadi tidak tahu apa yang mau diucapkan. Berarti berusaha seril mungkin gitu ya Kak? Jadi ada nggak kelebihan dari video kakak atau kekurangannya gitu?
Kekurangannya mungkin di visualnya atau suaranya mungkin agak kurang karena menggunakan alat seadanya seperti itu. Juga mimik wajah atau cara penyampaiannya kurang terlalu baik atau kurang terlalu bagus seperti dokumenter yang dibuat oleh produser ternama. Lebih ya. Oh, agak ternama ya, agak jauh juga ya. Mahasiswa sama produser ternama Produser ya. ternama juga. Berarti orang itu udah agak di tengah gitu ya, di tengah. Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, keren. Wow. Jadi tadi tuh kekurangan, kelebihannya apa sih, Kak? Untuk kelebihan dari video dokumenter kami ini, karena bisa jadi sarana edukasi. Contohnya di sini kita jadi tahu kalau kebebasan dalam berpendapat itu kita bisa bebas dalam berpendapat, tapi harus berpikir dulu, jangan asal berpendapat tapi itu malah merugikan orang lain. Dan juga di sini juga dapat pembelajaran bahwa seorang guru itu harus kreatif dalam melakukan pembelajaran dan dalam menyelesaikan permasalahan. Guru itu tidak boleh harus memiliki kesabaran lah. Iya, betul. Guru itu harus Luas-luasnya ya. Guru itu tidak ada batas kesabaran lah ya, nggak ada istilah kesabaranku udah mau habis gitu, nggak ada ya. Harus kesabarannya itu besar gitu, karena seorang itu panggilan jiwa, bukan yang disuruh atau di apa gitu lah itu. Ada nggak pesan yang disampaikan dari video itu, Kak? Yang paling bermakna gitu, yang sangat pengen nih, paling harus tahu Sampai nih bisa gitu. menggugah hati seorang guru atau calon guru gitu, Kak? Kalau dari aku mungkin untuk siswanya yaitu menyampaikan aspirasi itu penting, tapi cara kita menyampaikan itu lebih penting. Kadang kalau kita menyampaikan aspirasi tapi caranya salah, makna yang seharusnya baik bisa jadi jahat atau merugikan orang lain. Seperti itu. Ada juga, Kak, kemarinnya? Dari saya itu yang pertama itu bijaklah dalam bertindak. Yang kedua itu untuk menjadi seorang guru tentunya harus kreatif dalam mengubah suasana pembelajaran di kelas agar menjadi lebih seru, tidak membosankan. Jangan hanya terfokus pada metode ceramah saja. Dan seorang guru itu juga harus memiliki kesabaran dalam menghadapi masalah pada murid-muridnya. Keren ya, Kak. Berarti kita di sini mendapatkan makna pesan yang double ya, Yang luar biasa siswa, juga gitu, untuk guru gitu ya. yang pembelajarannya lebih banyak lagi dan kita lebih bisa merefleksikan diri kita. Nah, buat calon guru dengar dong apanya pesan-pesannya. Mungkin itu aja ya, Kak. Iya, itu. Oke, sepertinya udah tersampaikan semua dan udah di ujung video juga. Kira-kira ada nggak ya Kak Ririn yang mau disampaikan, atau Kak Maria atau Kak Rohani yang mungkin belum tersampaikan gitu? Ada nggak yang ganjel gitu di hati timnya gitu atau gimana? Ya, Atau memang timnya itu gitu. perfect semua gitu atau gimana? Kalau untuk kerjasama sih semuanya mau kerjasama ya. Juga dalam pembuatan atau pembagian tugas itu semuanya mau sama-sama saling mencari atau sama-sama mau menaruh hatinya untuk ke tugas ini. Berarti solid ya, timnya solid. Berarti orang kakak kan sebagai calon guru nih harus bisa dong memberi contoh, karena kan orang kakak udah mencontohkan gimana sih guru yang tidak profesional, guru yang profesional. Berarti orang kakak yang sebagai calon guru ini harus bisa mencontohkan sebagai guru yang profesional. Kalau boleh mengubah juga guru yang tidak profesional itu Menjadi profesional. iya. Mungkin pesan, ada nggak lagi pesan yang lebih menohok di hati gitu? Ada nggak lagi? Mungkin itu aja ya? Oke, Sobat Sudra, mungkin itu aja dari obrolan hari ini, obrolan santai yang sangat bermakna, apalagi berkenaan dengan etika profesi seorang guru. Di sini kami sebagai calon guru yang lebih yang ingin profesional. Semoga dari obrolan santai ini kita bisa dapat pembelajaran baru, pengalaman baru, dan insight. Terima kasih juga kepada Kak Maria dan Kak Rohani yang telah berbagi pengalaman atas pembuatan video, atas pengalaman-pengalamannya. Nah, terima kasih juga kepada Sobat Sudra yang sudah mendengarkan. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya.
Bye.